Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cinta M. Asritonga dengan NIM 250304145. Di PT AgriFresh, saya berperan sebagai founder and CEO. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emri Dunastra Sagala dengan NIM 250304075. Jabatan saya di PT AgriFresh adalah Kepala Pemasaran dan Penjualan. Dan saya Pandu Wiranata Tarigan dengan NIM 250304160. Jabatan saya di AgriFresh ialah Staff Customer Service. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian Markus Lubis dengan NIM 250304072. Di PT AgriFresh saya berperan sebagai Head of Operation and Production. Perkenalkan, nama saya Rosina Mani dengan NIM 250304064. Jabatan saya di PT AgriFresh yaitu staf penyediaan bahan baku. Perkenalkan, nama saya Talita Balkis Aurelia dengan NIM 250304074. Jabatan saya di PT AgriFresh adalah staf produksi. Halo semua, perkenalkan saya Hadiningrat Suito dengan NIM 250304073. Jabatan saya di PT AgriFresh adalah Head of Finance and Administration. Perkenalkan, nama saya Septriana Burning dengan NIM 250304063. Di PT AgriFresh, jabatan saya adalah sebagai staf keuangan. Aduh, cari pekerjaan mana lagi ya untuk lulusan baru agribisnis. Cari tuh. Mau pekerjaan ya? Wah, bagus nih. Amat ah. Permisi Pak. Silakan masuk. Selamat pagi, selamat duduk. Baik, terima kasih Pak. Oke, silakan perkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Baik Pak, perkenalkan nama saya Talita Balkis Aurelia. Saya umur 23 tahun. Saya lulusan dari Universitas Sumatera Utara, program studi agribisnis. Di sini saya ingin melamar sebagai staf produksi di PT AgriFresh. Boleh nggak saya lihat CV kamu? Silakan Pak. Jadi, apa motivasi kamu ingin melamar sebagai staf produksi di sini? Baik Pak, motivasi saya di sini, saya tertarik bekerja di bidang makanan. Saya terbiasa teliti, bersih, dan rapi. Baik, secara keseluruhan dokumen kamu ini sudah bagus dan sesuai dengan kriteria PT AgriFresh. Selamat Kalita, kamu diterima dan minggu depan kamu sudah bisa bekerja di PT AgriFresh. Terima kasih Pak. Baik, untuk mendukung salah satu dari visi-misi PT AgriFresh, di sini kami dari divisi produksi akan menjamin produk yang kami hasilkan tetap berkualitas dan tetap terjaga. Kami di sini sebagai divisi pemasaran dan penjualan. Saya sebagai kepala akan menyusun strategi pemasaran produk salad buah segar kami. Lalu saya akan mengembangkan promosi melalui media sosial dan digital marketing. Lalu saya akan menyusun laporan tentang penjualan dan analisis tentang pemasaran. Dan saya di sini sebagai staf, saya akan menerima pesanan secara offline maupun online, dan saya juga akan membantu untuk mengatasi permasalahan atau problema yang
yang dirasakan oleh pelanggan, dan yang terakhir saya akan mengatur transportasi atau pengantaran kepada pelanggan. Baik, kami dari Divisi Keuangan dan Administrasi berikut dan beberapa hal yang akan kami atur di dalam perusahaan. Kami mengelola keuangan perusahaan seperti cash flow, laporan keuangan, dan budgeting. Mengatur administrasi, dokumen, dan arsip perusahaan. Kami juga mengatur pengeluaran dan pemasukan harian. Juga menyusun laporan keuangan bulanan dan tahunan. Lalu yang terakhir, kami mengelola payroll dan administrasi sumber daya manusia. Adapun visi misi perusahaan kami, yang pertama visinya adalah untuk menjadikan perusahaan pengolah buah produk lokal yang terdepan dan mewujudkan gaya hidup sehat yang mudah dan dapat dijangkau oleh masyarakat melalui produk segar, berkualitas, dan bermanfaat. Yang kedua, ada misi perusahaan. Misi perusahaan yaitu 1. Menyajikan produk salad buah yang berkualitas dan inovatif. 2. Menetapkan harga yang pas di kantong masyarakat. Ketiga, memastikan produk mudah didapatkan dengan layanan yang cepat dan mudah. 4. Membangun hubungan keberlanjutan untuk mendukung petani lokal dan menjalin stabilitas pemasok buah. Gaya kepemimpinan yang saya gunakan dalam perusahaan The Fruit Labs adalah gaya kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis ini dinilai efektif karena mendorong komunikasi lewat dua arah antara pimpinan dan karyawan. Hal ini meningkatkan kepuasan karyawan, loyalitas, dan kinerja karyawan. Selain itu, dengan dilibatkan secara langsung, karyawan merasa lebih dihargai dan memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan perusahaan. Inilah yang membuat gaya kepemimpinan demokratis sangat cocok diterapkan di sektor UMKM kuliner seperti The Fruit Labs. Dalam gaya kepemimpinan ini, pimpinan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan operasional harian dan pengembangan produk baru. Contohnya, saat The Fruit Lab ingin menciptakan menu baru seperti salad chia seed atau salad yogurt keju. Pimpinan membuka ruang diskusi bagi karyawan untuk memberikan ide dan masukan. Ide-ide tersebut biasanya berkaitan dengan tren rasa yang disukai oleh target pasar, seperti mahasiswa dan pekerja kantoran. Sebagai penutup, penerapan gaya kepemimpinan demokratis di The Fruit Lab terbukti mendukung strategi product development dan pemberdayaan petani lokal. Dengan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, perusahaan mampu meningkatkan kinerja, kreativitas, serta komitmen karyawan. Penerapan gaya kepemimpinan ini tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang positif, tetapi juga mendorong inovasi yang berkelanjutan, sehingga The Fruit Lab dapat terus berkembang dan bersaing di sektor UMKM kuliner. One is the loneliest number that you'll